Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah sekali Yesus tetap Yesus buat kehidupan kami. Malam hari ini ketika setiap anak-anakmu di ibadah generasi Yosua membawa hati mereka di hadapan Tuhan. Hati serusak apapun, sekecewa apapun, semenderita apapun. Malam hari ini Tuhan sanggup memberikan hati yang baru. Kehadiran kami pada malam hari ini tidak akan pernah sia-sia. Karena kami yakin dan percaya malam hari ini Tuhan membawa pemulihan buat hidup kami. Dan oleh karena perkenananmu, hambamu yang tidak berguna ini. Hamba yang Kau jadikan berguna ketika aku menjadi alatmu. Boleh kembali menjadi penyambung lidahmu di generasi Yosua malam hari ini. Urapi pakai hambamu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu sanggup memulihkan hati kami. Terima kasih Bapak, bungkus kami semua dengan kuasa darah anak domba. Perlindungan Tuhan sempurna buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup yang siap diberkati firman Allah. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara. Ya puji nama Tuhan, senang sekali bisa melayani di generasi Yosua. Terima kasih buat Pastor Immanuel. Beberapa kali saya melayani dalam ibadah online. Seharusnya 2 minggu yang lalu tugas saya juga saudara. Tapi niat banget saudara untuk datang. Ya, jam 2 saya harus masuk IGD karena baru pulang dari pedalaman, fisik drop sekali. Saya udah memaksakan diri untuk tetap hadir tapi tetap aja nggak bisa. Sudah diinfus segala macam masih kolaps. Dan akhirnya saya berkata jadwal saya dimundurkan saja dan hari ini bisa melayani tempat ini. Nah saudara malam hari ini puji nama Tuhan yang belum kenal nama saya Minarto Jonathan. Saya juga basicnya dulu dari okultisme ya. Ya waktu ibadah online pernah memperkenalkan diri, memang saya dipersiapkan dulu jadi dukun. Kakek saya salah satu dukun presiden yang sudah wafat ya almarhum Presiden Soeharto. Mama saya juga seorang dukun, papa saya itu pakar Feng Shui saudara. Ya, tapi puji Tuhan alhamdulillah saya jadi pendeta saudara. Ya. Saya 3 kali ganti agama. Saya pernah di Kedar 3 tahun belajar bahasa Arab sampai SMA. Kemudian saya juga pernah di Saksi Yehova 3 tahun dan saya penganut agama penyembah berhala yang sangat taat. Sampai dulu indera keenam terbuka. Ya, tapi setelah menjadi hamba Tuhan, pelayanan pelepasan, Tuhan tutup semua. Dan luar biasa, keluarga dulu ya. Saya sudah berumah tangga, sudah 28 tahun menikah. Sebentar lagi mantuan saudara, ya anak yang besar sudah 27 tahun, nomor 225. Kemudian yang bontot baru sweet 17 kemarin. Nah 5 tahun yang lalu, ketika saya berdoa Tuhan memberikan satu penglihatan yang audible dan suara yang audible. Dan akhirnya Tuhan perintahkan saya meninggalkan semua kenyamanan saya sebagai hamba Tuhan di kota besar. Dan memang gak enak, saya pengusaha waktu itu ya. Punya bengkel otomotif 4 yang cukup besar. Dan Tuhan perintahkan untuk tinggalkan semua, sepenuh waktu ikut Tuhan. Dan masuk ke pedalaman dan jujur mempertaruhkan nyawa saudara. Tuhan perintahkan satu visi yang luar biasa, mencari rumah Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang rusak di seluruh pedalaman Indonesia untuk menginjil, bangun gereja. Dan saat itu memang gak gampang saudara, dari orang yang sudah nyaman, melayani di kota besar, keliling Asia, Eropa untuk melayani Tuhan. Yang biasa nginep di hotel bintang 5, sekarang harus nginep di hotel banyak bintang saudara. Karena saya harus tidur di hutan. Ya, hari ini saya minta izin, saya akan putarkan video misi yang Tuhan percayakan. Dan misi ini sudah viral bukan hanya di Indonesia, di Asia sampai ke luar negeri juga. Karena saat ini tim misi yang saya pimpin namanya YKATB, Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa, menjadi tim misi terekstrim di Indonesia. Karena lokasi yang kami tempuh harus kami tempuh dengan jalan kaki, rekor saya 9 hari 9 malam. Kemarin kenapa agak drop fisik saya, karena saya jalan kaki 7 hari 7 malam, baru istirahat beberapa minggu, saya harus khotbah di tempat ini, dan sempat jatuh ke jurang, ya makanya agak fisiknya agak drop. Puji Tuhan tersangkut kayu saudara, kalau enggak inna ilahi saudara. Tapi Tuhan belum izinkan,
Karena saya sudah bernasar, Tuhan kalau sebelum saya bangun 1000 gereja, jangan panggil saya pulang. Dan misi ini memang misi gila, orang berkata Pak Minarto ini punya nyawa serep. Karena kita mempertobatkan begitu banyak kepala-kepala suku yang punya ilmu tinggi. Ya, orang-orang dukun-dukun juga yang punya kekuatan. Dan akhirnya sekarang setiap kampung-kampung desa yang kami injili, sekarang sudah menjadi orang percaya semua. Ya, kita saksikan video ini, Tuhan memberkati. Mungkin lampu depan bisa agak digelapkan sedikit. Shalom Bapak Ibu, ini adalah video cuplikan tim misi YKATB atau Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa, di mana tim misi ini saya dirikan melalui sebuah doa dan penglihatan yang saya terima pada tanggal 1 Januari 2020. Shalom Bapak Ibu, ini adalah video cuplikan tim misi YKATB atau Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa, di mana tim misi ini saya dirikan melalui sebuah doa dan penglihatan yang saya terima pada tanggal 1 Januari 2020. Tidak ada suaranya nggak keluar. 2018 menjelang pergantian tahun. Dan Tuhan berikan ayat firman Tuhan di Hagai pertama ayat 1 dan 9. Tuhan perintahkan kepada saya secara pribadi untuk masuk ke seluruh pedalaman Indonesia untuk memperbaiki gereja yang rusak dan membangun gereja di lokasi desa dan pedalaman yang belum ada gereja. YKATB bergerak ke seluruh pedalaman Indonesia dengan berjalan kaki berhari-hari. Bahkan kami pernah berjalan kaki 9 hari bersama 70 porter dalam misi selama 3 minggu di suku Tawana, membawa bantuan 1,4 ton yang terdiri dari Alkitab, makanan, obat-obatan, vitamin, pakaian, dan snack bagi anak-anak. Medan yang kami lewati adalah sangat ekstrim, melewati sungai-sungai yang arusnya sangat deras dan cukup dalam. Bahkan di beberapa lokasi kami nyaris terseret arus dan resiko kehilangan nyawa kami. Tapi semua pelayanan ini kami lakukan dengan semangat dan penuh sukacita. Dan kami rindu amanat agung dilakukan sampai ke seluruh pelosok pedalaman. Dan rindu setiap orang yang belum mendengar Injil dapat percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tim misi YKATB juga menggunakan sepeda motor untuk menembus lokasi pedalaman di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Dan lokasi yang kami tempuh meskipun menggunakan sepeda motor sangatlah berat karena jalanan yang rusak parah. Perjalanan terkadang dilakukan belasan jam bahkan berhari-hari untuk menembus satu lokasi menuju ke lokasi yang lainnya. Dan beberapa kali terpaksa sepeda motor kami tinggal di tengah hutan karena mengalami kerusakan yang cukup parah dan perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kami juga menggunakan jeep off-road untuk menembus beberapa wilayah seperti di suku Bingi yang ada di Sulawesi Barat dan suku Tawana yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk menjangkau suku-suku Dayak yang ada di pedalaman Kalimantan dan beberapa suku di Sulawesi Tengah, kami menggunakan perahu kating-ting untuk menembus lokasi pedalaman ini. Bahkan kami pernah selama 6 hari menembus wilayah Ambalo, Kalimantan Barat menggunakan perahu tradisional ini. Untuk menjangkau suku-suku yang ada di atas gunung seperti di suku Yali di wilayah Papua Pegunungan, kami mencari pesawat kecil dan diizinkan landing di airport terpendek di dunia. Dan semua karena anugerah Tuhan, tim misi YKATB adalah penginjil pertama Indonesia yang masuk ke suku Yali Papua di luar penginjil Papua. Dan kami sudah berhasil membangun beberapa gereja di suku Yali, Papua yang sanggup menampung 800 jiwa sekali ibadah. Sudah cukup banyak yang nabrak gunung. Kalau naik pesawat. Jadi
dan alam seperti lukisan, tetapi pedalaman Papua juga lokasinya yang paling ekstrim dan sangat berbahaya. Kami harus berjalan kaki selama 3 hari 3 malam didampingin 16 porter untuk menembus desa Wipon menuju ke desa Lolat. Dan di malam hari suhu sangat dingin sekali. Bahkan saya pernah memakai 5 lapis sweater dan jaket, belum sanggup menahan dinginnya malam ditambah angin yang menusuk sampai ke tulang. Bagian mereka masih pakai kontainer. Cukup kaget dan memprihatinkan juga karena masyarakat di suku Yali Papua belum pernah melihat orang luar. Dan mereka berkata baru pertama kali melihat orang Indonesia berkulit putih seperti kami. Di lokasi ini Dalam setiap misi kami selalu melakukan ibadah KKR dalam kesederhanaan, bahkan tanpa alat musik dan pemimpin pujian. Tapi luar biasa kami melihat lawatan Tuhan terjadi. Jiwa-jiwa yang hadir mengalami jamahan Tuhan, pemulihan, kesembuhan, dan kelepasan. Karena Tuhan hadir dalam satu ibadah, bukan melihat gedung gereja yang mewah, tapi Dia hadir dalam satu ibadah. Dia melihat adakah kerinduan dan rasa lapar untuk mencari Tuhan. Pelayanan misi dan diakonia YKATB selalu berjalan bersama. Dalam setiap misi kami selalu membawa Alkitab, obat, vitamin, sembako, pakaian, lampu surya, dan snack bagi anak sekolah minggu untuk dibagikan dalam setiap misi. Dan rata-rata 1-1,5 ton barang kami bagikan untuk memberkati suku-suku dan jemaat di pedalaman. Bahkan saat ini juga YKATB sudah membuka lahan ladang, pertanian, dan peternakan, bahkan membangunkan rumah bagi kepala suku dan jemaat di pedalaman. Dalam setiap misi kami tidur selain di pastori gereja, kami juga tidur di goa, pakai tenda, kami mandi di kamar mandi yang terluas di dunia alias sungai. Dan kalau mau ke toilet kami harus cari lahan masing-masing, gali sendiri dan tutup sendiri. Dan untuk makan, kami makan apa yang ada di desa dan pedalaman yang kami layani. Puji Tuhan kalau masih ada daging B2 dan RW. Saya pribadi selama jadi hamba Tuhan misi sudah makan daging yang tidak lazim seperti buaya, tikus, ulat sagu, cacing, monyet, keong umang, dan masih banyak lagi. Semua makanan ini kami masak sendiri. Pekerjaan Roh Kudus nyata dalam setiap misi yang dilakukan oleh YKATB. Lewat ibadah dan KKR, orang-orang yang belum mendengar Injil, suku-suku pedalaman yang masih agama kepercayaan, animisme maupun dinamisme, bahkan orang-orang percaya yang sudah berpaling ke agama lain, akhirnya boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi satu-satunya dan menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Ratusan orang dari berbagai macam pedalaman sudah percaya kepada Tuhan dan mereka digembalakan oleh gereja-gereja di pedalaman yang dibantu oleh tim misi YKATB. Di beberapa lokasi setelah ibadah kami juga melakukan pengarahan baptisan dan langsung sakramen baptisan, dan dilakukan pada malam hari. Puluhan orang di satu desa boleh menyerahkan hidup mereka untuk percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Ada ribuan gereja di desa dan pedalaman yang rusak parah, bahkan ada yang seperti kandang hewan. Dan ada ribuan yang pembangunannya tidak selesai karena tidak ada dana. Bahkan sangat memprihatinkan, di desa dan pedalaman cukup banyak hamba Tuhan yang hidup dalam kekurangan, bahkan tidak punya tempat tinggal.
Dan saya pernah menjumpai dan bertanya kepada beberapa gembala, berapa persembahan dari jemaat yang mereka terima setiap bulan. Mereka berkata ada yang hanya kisaran 80.000 sampai 250.000 saja. Bahkan saya pernah menjumpai ada beberapa hamba Tuhan yang hanya makan nasi pakai garam saja, tapi mereka tetap setia melayani Tuhan di pedalaman dan di desa. Puji Tuhan, lewat YKATB, hamba Tuhan di pedalaman juga boleh menerima berkat secara materi. Semua karena anugerah Tuhan. Lewat YKATB, satu persatu gereja mulai dibangun kembali dari pondasi. Dan semua karena tangan Tuhan yang ajaib. Saat ini sudah lebih dari 200 gereja, dari sederhana sampai cukup megah, boleh berdiri di seluruh pedalaman Indonesia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, terus topang tim misi YKATB yang berjuang bahkan mempertaruhkan nyawa untuk menginjil dan membangun rumah Tuhan di seluruh pedalaman Indonesia. Sisipkan senantiasa dalam doa dan sisihkan sedikit berkat untuk mendukung tim misi YKATB agar visi misi 1000 gereja di seluruh pedalaman Indonesia dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus kekuatanku. Doa gereja-gereja besar ini mau terlibat, saudara. Karena di pedalaman kalau kita mau buka-bukaan, saudara, sembako 50.000 satu kampung itu dihijaukan. Gara-gara sekolah, seragam sekolah nggak bisa beli, satu pulau dihijaukan. Ya, itu sangat memprihatinkan sekali. Nah, ini membuat saya terpanggil dengan semua resiko, bahkan kehilangan nyawa. Saya sudah tahu itu pasti mungkin bisa saja terjadi. Bahkan saya pribadi, saya jujur saya bicara kepada jemaat yang saya gembalakan, bahkan istri dan ketiga anak saya, ya suatu hari papi bisa nggak kembali punya. Gembala Anda bisa nggak pulang ke punya. Ya, karena ini memang tantangannya luar biasa. Di Papua saya diancam mau dipotong leher saya, mau dibunuh. Kemudian di Kalimantan juga saya disidang, mau dipenjarakan segala macam. Wah, banyak hal, saudara, mau disantet segala macam. Tapi sampai hari ini saya percaya tangan Tuhan itu tidak pernah melepaskan kita setiap hamba-hambanya yang setia melayani Dia. Amin, saudara. Ya, kami terus berjuang. Bahkan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan izinkan sebelum 1000 gereja jangan panggil saya pulang. Saat ini sudah 200 gereja, tahun depan kita akan bangun 70. Yang puji Tuhan teman-teman saya banyak pengusaha-pengusaha yang sudah dukung, karena ini bukan uang yang 1-2 miliar, saudara. Ini uang yang cukup besar dan kita terus bergerak, ya. Dan saya dikomplain sama pelayan Tuhan di bawah saya, Pak, jangan doa begitulah Pak, 1000 gereja baru dipanggil pulang. Ini Bapak bangunnya cepet loh, setahun 50, nanti udah 900, Bapak nanti sebentar lagi dipanggil pulang Tuhan loh. Saya bilang kalau sudah 900 saya bangunnya pelan-pelan. Setahun saya ambil 1,5, ya pendeta dilawan, saudara. Ya pokoknya dukung dalam doa ya, saudara ya. Nah, hari ini kalau saya lihat generasi Yosua itu luar biasa ya. Pembicara-pembicaranya memang mantan-mantan. Tapi saya hari ini nggak bicara tentang okultisme, ya, tapi saya akan bicara tentang luka batin dan pelepasan. Karena ini sangat terkait dengan keterikatan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak mengerti tentang pelayanan pelepasan ketika ada orang teriak-teriak, menjerit-menjerit, langsung tengkang-tengking, setannya keluar. Enggak, saudara. Ya, karena kerasukan dengan luka batin itu beda tipis, 11-12. Jangan begitu teriak-teriak, langsung saudara berpikir ini kemasukan setan. Enggak, habis bertengkar sama suami juga bisa teriak-teriak di gereja, saudara. Nah, hari ini kita akan melihat, ya, apa itu luka batin. Wah, ini silau sekali ya, nggak bisa lihat monitor TV-nya, saudara. Ya. Ini bisa dimatikan yang arah ke sayanya, lampunya nggak bisa. Karena harus ada ini ya, nggak bisa ya. Oke deh, nggak apa-apa. Silau sekali. Nah, saudara, sebelum saya bicara tentang luka batin, saya mau tanya kepada jemaat generasi Yosua di tempat ini, siapa yang selama hidup nggak pernah sakit hati? Angkat tangan. Ya. Siapa yang selama hidup sudah 50 kali sakit hati? Angkat tangan. Ada juga lebih. Ya. 100. Oh, ini ternyata banyak pasien luka batin di sini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Amsal 4 ayat 23 firman Tuhan yang tidak asing. Jagalah hatimu
dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara perhatikan, dulu orang menganggap letak kehebatan seseorang itu ada di ototnya. Makanya kalau Anda perhatikan film-film zaman kuno, Hercules, Achilles, Simpson, itu laki-laki badannya keren-keren. Ya, dadanya bidang, perutnya six pack, nggak ada yang one pack, saudara. Wah, semuanya pokoknya kekar-kekar. Dan kalau laki-laki badannya berotot, kekar, perutnya six pack, maka mereka dikatakan sebagai orang yang hebat. Tetapi dengan berjalannya waktu, ditemukannya berbagai macam teknologi. Seperti malam hari ini, kita termasuk menikmati teknologi. Ada bolam, ada komputer, ya, ada monitor, ada handycam segala macam. Pemikiran letak kehebatan seseorang ada di otot mulai bergeser. Dan orang mulai menganggap kehebatan orang bukan di otot lagi tetapi ada di otaknya. Makanya kalau saudara perhatikan di berbagai macam negara, orang khususnya berkendara menciptakan berbagai macam alat untuk melindungi kepala. Kaki boleh luka tapi kepala ini nggak boleh luka. Makanya kalau kita naik motor pakai apa? Helm, ya. Jadi dilakukan seperti itu. Tetapi Amsal 4 ayat 23 firman Allah berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara perhatikan, sumber kehebatan manusia itu bukan ada di ototnya. Sumber kehebatan manusia bukan ada di otaknya. Tapi sumber kehebatan manusia itu ada di hatinya. Kalau hati Bapak Ibu dengan saya beres, maka rumah tangga kita pasti beres. Katakan amin. Ya, keluarga kita pasti beres. Bahkan kesehatan tubuh kita pasti beres, saudara. Bahkan kalau hatimu beres, setan mikir nyerang kita, saudara. Karena orang yang paling gampang disantet, ya, orang yang paling gampang diguna-guna, biasanya berkaitan dengan hatinya. Kepahitan, sakit hati, tersinggung, saudara. Hatinya nggak ada damai, itu paling gampang kena teluh, kena santet, saudara. Tapi kalau hati Anda sukacita, percaya, apalagi kita di dalam Kristus, tidak ada satu kuasa santet pun yang sanggup menembus orang percaya. Amin, saudara. Nah, klik lagi. Markus 7 ayat 21 dan 23 berkata demikian. Ya, sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Saudara perhatikan baik-baik. Semua perbuatan jahat ini sumbernya dari mana? Dari dalam hati. Iri hati, lihat teman mungkin baru beli motor baru. Apalagi beli motor selalu parkirnya di samping motor Anda. Ya, teman di gereja pakai tas branded sedikit, apalagi ada logo H-nya, ada logo LV-nya, langsung hatinya kalau orang Chinese bilang bokam guan. Iri hati, paling-paling made in Mangga 2, KW 2, nopek gua ceng punya. Saudara, itu sumber dari mana? Dari hati dan menajiskan orang, saudara. Nah, sumber semua itu dari hati. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah Tuhan menciptakan manusia sehingga manusia mudah sakit hati? Apakah seperti itu? Coba diklik lagi. Ya. Dasar firman Tuhan kenapa manusia mudah terluka, itu dalam Kejadian 3 ayat 15 saya bacakan saja. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah sudah memberikan satu nubuatan. Bahwa akan terjadi permusuhan antara iblis dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini siapa? Ya diri kita. Karena kita lahir dari rahim seorang wanita. Nah, saudara, dalam terjemahan bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris, kata meremukkan diambil dari satu kata, yaitu apa? Tubrus. Tubrus artinya apa? Melukai. Nah saudara, tumit seseorang itu letak kekuatan daripada orang tersebut. Saudara bisa berdiri lama seperti saya. Saya hamba Tuhan, pendeta yang melayani pedalaman. Kalau tumit saya terluka, pasti saya jalannya terseok-seok, terpincang-pincang. Saudara, ini sebenarnya firman Allah menggambarkan sesuatu yang halus, saudara. Pada saat jiwa kita terluka, ya, hati kita terluka, maka perjalanan orang tersebut tidak akan pernah maksimal dalam kehidupan ini. Luka oleh apa? Oleh berbagai macam hal dalam kehidupan ini, saudara. Banyak hal-hal yang membuat hati kita ini terluka dalam kehidupan ini. Saudara, kalau saya perhatikan,
Ya, saudara kalau lihat beberapa dasar kenapa kita terluka, ini yang melakukan, orang yang membuat kita luka biasanya punya otoritas lebih tinggi dan berkelompok. Misalnya, mantu dilukai oleh mertua dan ipar-iparnya. Ya, kemudian apa? Situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dia membalas, akhirnya luka itu dipendam. Dan akhirnya sakit hati dan aksi tersebut terlalu berat. Seandainya mau balas pun terlanjur menyebabkan luka dalam kehidupan ini, sudah. Nah, hari ini kita akan melihat, saudara. Karena ini sesuatu yang basic. Tapi kalau hati kita semuanya beres, percayalah, hidup kekristenan kita pasti akan beres. Yang mau katakan amin. Penyebab luka batin yang pertama, diklik lagi. Yang pertama itu penolakan. Perhatikan, khususnya buat pasangan muda, apalagi di sini ada wanita yang muda yang sudah hamil, saudara. Ya, saudara perhatikan. Penolakan itu seringkali terjadi justru bukan pada saat bayi dilahirkan. Justru pada saat dia ada dalam kandungan. Sebab ketika janin berusia 18 hari, saudara, denyutan jantung itu sudah terdengar. 43 hari, getaran gelombang otak itu sudah terbentuk. Usia 8 minggu, semua sistem itu sudah terbentuk. Dan 11 minggu, saudara, semua organ tubuh mulai berfungsi. Saudara perhatikan, wanita hamil sangat mempengaruhi bayi yang dilahirkan. Ya, apalagi kalau hamil tiap hari ditagih pinjol. Waduh, itu stres tuh anaknya, saudara. Biasanya bayinya keluar jidatnya mengkerut. Waduh, kayak kakek-kakek waktu lahir, saudara. Stres. Tiap hari ditagih pinjol, apalagi setiap hari dibentak sama suami. Ya, dimarahin, saudara. Itu sangat mempengaruhi, saudara. Nah, biasanya penolakan ini terjadi sejak dalam kandungan. Misalnya, biasanya kalau orang Batak, tapi sekarang udah enggak lah, orang Batak, orang Chinese. Dia lihat nih, begitu USG, anaknya apa? Dia berharap suaminya, anak pertama itu aku nggak mau tahu, maunya Ucok. Begitu USG Butet, saudara. Akhirnya si Butet ini tertolak, saudara. Pokoknya anak pertama Akyong, lahirnya si Amoy, saudara. Ya, anak pertama Selanang tapi lahirnya Wedok, saudara. Nah, makanya kenapa ada wanita yang penampilannya tomboy, ada pria yang penampilannya feminim, saudara. Saya kebetulan melayani waria. Ya, saya melayani waria sudah hampir 9 tahun lah di Jakarta. Jumlah waria di Jakarta saja saat ini sudah 4.000. Bapak Ibu kalau ketemu bukan Miss Waria, Mami Ketua Waria Indonesia namanya Mami Yuli, itu di YouTube banyak. Tanya aja, kenal nggak Pak Minarto? Pasti dia akan bilang, oh itu bapak saya. Ya. Tapi sejak pelayanan waria, handphone itu nggak pernah saya aktifin tengah malam. Karena tengah malam bisa nyala, saudara. Itu jam 2 subuh saya bisa ditelepon. Begitu diangkat, Shalom Pak Pendeta. Oh, darah Yesus, saya bilang. Siapa nih? Mami Yuli, kenapa? Ini ada satu lagi yang meninggal, Pak Pendeta di salon ini. Udahlah, udah pokoknya tenang ya. Lain kali telepon saya jam 2, ya udah panik Pak, udah tenang, pokoknya beres, besok ada yang kubur. Ya. Jadi kalau ada waria meninggal, nggak peduli Anda agama apa, telepon kita, yayasan kita akan tanganin. Tapi semua ibadah pakai cara Kristen. Ya. Karena mereka kalau bawa ke tempat mereka itu pasti ditolak. Dibuang ke selokan juga. Karena itu najis, haram juga. Tapi di tempat kami semua kami layani dengan baik dan itu momen untuk kami menginjili mereka. Ya. Satu persatu mereka boleh bertobat, tapi waria itu aduh capek juga. Tobat kumat. Saudara. Capek layanan mereka itu kadang-kadang aduh pusing saya bilang. Ya, saya pernah sampai dibilang pendeta LGBT karena itu saya bawa ke gereja dan mereka bawa wartawan sampai 10 hari itu dan Miss Warianya datang setiap tahun itu ada 2017, 2016 tuh semua datang ke gereja saya. Pakai mahkota dalam gereja. Waduh, darah Yesus. Wah, saya diserang habis-habisan ini pendeta LGBT. Ya. Ini kok kenapa gereja pelayanan seperti ini? Saya cuma bilang, gereja itu bukan showroom, gereja itu bengkel. Ya, orang-orang rusak itu harus kita layanin, saudara. Jangan mau melayani yang baik-baik saja. Ya, saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani hal-hal seperti itu. Tapi puji Tuhan, saudara. Nah, banyak orang-orang penolakan seperti itu dari kandungannya, saudara. Misalnya juga mereka mungkin cacat dan akhirnya ditolak. Atau hidup miskin dan akhirnya ditolak. Terakhir beberapa waria yang saya baptis, dari 64 orang yang pengen dibaptis, waktu itu ada KKR Waria Sedekai. Saudara bisa dilihat YouTube, ketik aja KKR Waria Sedekai. Itu saya nongol. Tapi saya tidak jadi waria, saya pendetanya. Saya yang khotbah, saudara. Ya. Wah, itu
ketika pelayanan pelepasan pada manifestasi karena mereka pada pasang susuk segala macam. Ya. Dan dari sekian ratus 64 orang bertobat, mereka bilang mau dibaptis. Saya sih senyum-senyum aja, saya nggak yakin. Begitu ketua Natalnya hubungin saya, Pak 64 orang mau dibaptis. Tapi bingung mau dibaptis di mana, gereja semua nolak Pak. Kalau baptis waria jangan di gereja. Di Laut Ancol lagi pasang, kita celupin. Hilang sekalian. Sadis nih pendeta katanya. Ya, saya nggak yakin 64 orang, saya bilang coba kamu tanya yang benar. Jangan ikut-ikutan. Ya. Dan akhirnya dikasih laporan, Pak puji Tuhan dari 64 orang gugur 62. Nah kan bener kan gue bilang, sisa 2. Akhirnya 2 itu yang kita baptis saudara. Mereka berkata, Pak dibaptisnya, baptis 1 jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Begitu sudah dibaptis, saya konseling lagi segala macam, saya bilang, ingat ya pesan Pak Pendeta, mulai besok penampilan kalian harus berubah. Harus jadi laki-laki. Siapa pendeta? Suara juga. Gak boleh siapa pendeta? Siapa pendeta? Suara. Ya siapa pendeta? Nah, rambut harus potong, jangan panjang lagi. Siapa pendeta? Jangan pakai gincu. Ya siapa pendeta? Bajunya harus baju laki. Ya siapa pendeta? Besok datang ke gereja. Shalom Pak. Wah saya seneng dia udah bertobat. Saya liatin lu bajunya laki. Begitu lihat ke bawah saya kaget pakai high heel. Ini kagak matching banget gue bilang. Bajunya udah lanang, kakinya high heel. Warna pink lagi. Darah Yesus saya bilang. Sudah. Ini kenapa kamu pakai high heel? Gak punya sepatu Pak Pendeta. Ya kasih tahu dong saya beliin saya bilang. Ya. Masa udah bagus semua, bawanya pakai high heel, saudara. Aduh, haleluya 12 kali, itu saudara. Saudara. Nah banyak penolakan itu terjadi dari kandungan, saudara. Termasuk ya, dulu orang tua suka iseng. Anak laki-laki dipakein baju perempuan, wih lucu-lucu, itu jangan sudah. Itu spirit, hati-hati loh. Ya, jadi anak laki-laki penampilan jadi lemah gemulai segala macam, nggak ada maco-maconya, mantan copet gitu saudara ya. Nah Bapak Ibu, penolakan terjadi sejak dalam kandungan. Yang kedua, perlakuan kasar, diklik lagi, dan tindakan kekerasan. Ini juga seringkali menyebabkan luka batin dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan, sebagaimana Hawa dilukai oleh Adam, maka luka batin, percayalah, bukan dari orang yang jauh-jauh. Yang mengerti katakan amin. Ya, pasti dari orang yang satu tinggal atap dengan kita, bahkan satu ranjang dengan kita. Dari orang-orang yang dekat, nggak akan mungkin orang yang jauh saudara. Orang tua nindas anak, anak nindas orang tua, mantu nindas mertua, mertua nindas mertua, anak. Ya, terus seperti itu. Ya, bos di kantor nindas bawahannya. Nah saudara, tanpa saudara sadari, kalau saudara masih menyimpan hal-hal luka batin seperti ini saudara, percaya apa yang saya ucapkan sebagai hamba Tuhan, hidup saudara nggak akan pernah maksimal. Seringkali kalau kita tanya, Pak, pendeta saya sudah mengampuni orang tersebut. Tapi seringkali berpapasan saya kesal lagi, Pak. Itu belum mengampuni. Bahkan ada satu teman saya pengusaha. Ya, dia pernah ditipu tahun pas kerusuhan bulan Mei lah. Ditipu sekian ratus M, urusannya ke polisi, habisnya malah lebih banyak, saudara. Kebetulan yang nipu dia namanya Halim. Dia bilang, Pak, saya itu udah lepaskan pengampunan. Tapi setiap lewat tol Pak, ada tulisan Halim lurus Cawang ke bawah. Itu dia lihat tulisan rambu lalu lintas, lihat Halim lurus Cawang ke bawah. Kurang ajar nih si Halim. Nah ini saudara, ini belum melapaskan pengampunan. Nah saudara, perlakuan kasar apapun yang saudara alami, kalau saudara mau maksimal hidupnya. Malam hari ini kita mau melupakan dan mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kita. Amin saudara. Banyak dalam rumah tangga, istri melukai suami, suami juga melukai istri. Sekarang lagi ngetren nih, suaminya kalah dengan istri. Istrinya lebih galak, tapi bukan di generasi Yosua, istrinya sih baik-baik di sini saya perhatikan. Yang ada di istri kutub utara turun ke bawah 300 meter. Ya saudara, ya. Saya beberapa kali melayani konseling, aduh saya pernah menjumpai istri-istri itu yang galaknya luar biasa. Nah ini salah suami juga, kenapa suami nggak bisa jadi pemimpin? Ada berbagai macam alasan kita sebagai laki-laki itu harus jadi pemimpin. Laki-laki katakan amin. Wanita katakan aman. Suami menjadi pemimpin kok aman saudara. Ya, karena banyak laki-laki itu yang terlalu sibuk. Berangkat pagi pulang malam. Anak udah tidur. Berangkat pagi anak masih tidur. Pulang malam anak juga sudah tidur.
Sampai anak itu nggak kenalin, dia tanya sama mamanya, mama itu omnya. Nggak kenalin bapaknya sendiri. Karena terlalu sibuk. Ya, banyak laki-laki nggak bisa jadi pemimpin, kenapa? Karena dia lihat istrinya bisa mengerjakan semua. Memang ada wanita tuh yang rajinnya luar biasa. Apapun dia kerjakan saudara. Ledeng bocor dia perbaiki. Listrik konslet dia tambelin semua saudara. Genteng bocor dia anak naik atas dia perbaiki saudara. Bahkan rapat RT pun dia datang mewakili suaminya. Ya, itu ada yang seperti itu saudara. Ini perhatikan laki-laki. Saya menyaksikan ini bukannya pamer, enggak. Saya tuh suka masak dari kecil. Sampai hari ini tuh saya masak gantian dengan istri. Ya. Dan saya udah biasa ngerawat bayi, ponakan-ponakan saya dari kecil, makanya anak saya dari orok pun saya yang mandiin. Istri saya nggak berani pada saat itu. Sampai hari ini saya sampai dibilang, Pak Amin tuh cocoknya pakai rok. Ya, karena semua pekerjaan perempuan bisa saya lakukan. Saya paling nggak bisa lihat piring berantakan, ada berapa biji saya cuci. Pakaian ada berapapun tugas saya. Saya punya rumah cukup besar, tapi saya nggak pakai pembantu. Hanya dengan istri, dengan anak. Kita bagi tugas, bagian saya nyuci. Kadang saya ke pasar, kadang saya masak. Ya. Jadi suami istri itu harus saling melengkapi. Yang mengerti kata kami. Suami-suami jangan malas, cuma lihat TV, istrinya masak segala macam gak dibantuin. Anda ngiris bawang aja meskipun dengan meneteskan air mata. Itu udah bantu istri loh saudara. Ya. Yang mau katakan amin. Ya. Nah banyak suami gak bisa jadi pemimpin karena dia lihat istrinya bisa melakukan apapun juga. Nah banyak suami gak bisa jadi pemimpin karena dia takut sama istrinya. Memang ada beberapa tipe wanita tuh yang galaknya luar biasa. Aduh saya pernah konseling beberapa pasangan suami istri. Ya, suaminya baru ngomong sepatah dua kata. Jadi gini Pak Pendeta, diam kamu kata istrinya. Ditempeleng, Pak kudu, ibu. Di depan pendeta nempeleng suami. Enggak boleh, habis Pak Pendeta saya kesel sama dia. Mana istrinya alisnya dilukis ke atas kayak Angry Bird. Duh ilah serem banget tuh. Aduh ini suami kayak ayam bengek, diem aja, aduh kasihan banget. Ya, para istri please deh. Ya, nanti suami lu jadi kayak ayam bengek lu kalau lu galak minta ampun. Nah ini gak boleh saudara. Bagaimanapun kepala rumah tangga adalah Yesus, di bawahnya suami, bawahnya baru istri. Saudara, suami itu kepala rumah tangga, kepala. Tapi ada satu hamba Tuhan wanita, kalau saya lihat gak bertobat nih khotbahnya saudara. Khotbahnya di kumpulan wanita, WBI. Ya, dia khotbah begini. Memang suami kita adalah kepalanya. Ya, tapi asal tahu kita adalah lehernya. Kalau leher ke kiri, kepala ke kiri. Leher ke kanan, kepala ke kanan. Wah, ini belum bertobat nih. Pendeta sih pendeta, tapi belum bertobat. Ya, pantas nih saudara. Leher ke kiri, dia ke kiri saudara. Ya. Nah banyak suami gak bisa jadi kepala karena ada dosa. Yang dia sembunyikan dan ketahuan mungkin sama anaknya, takut dibongkar dosanya segala macam. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik, segala tindakan kekerasan apapun yang pernah kita alami. Ya gak bisa dipungkir ya, saya 30 tahun jadi pendeta, konseling-konseling tuh ada suami yang ringan tangan. Ada istri juga sebaliknya seperti itu. Ya, menghina segala macam, mengalami kekerasan, bahkan banyak anak-anak dari kecil udah mengalami tindakan kekerasan, bahkan pelecehan seksual. Saya ingat suatu hari saya ditelepon sama mertua saya. Pagi-pagi mertua saya telepon. Kejadian udah cukup lama. Nak, kamu di mana? Di rumah Mam. Kenapa? Kamu cepet ya. Ini ada pelayan Tuhan di satu gereja. Dia telepon Mami. Berantem kelihatannya. Wah, ditelepon istrinya teriak-teriak. Ya. Dan suaminya bilang begini, pokoknya kalau nggak ada pendeta datang, salah satu mati. Waduh, saya datang ke rumah yang dituju, ketek-ketek nggak dibuka. Ya, saya nekat masuk, ketok-ketok ruang keluar tamunya, nggak ada yang buka. Saya nekat buka sendiri. Begitu saya masuk syok saudara, itu darah segar berceceran di lantai. Tembok penuh dengan bercak darah. Waduh, saya berpikir benar-benar ada yang mati. Begitu saya masuk ke ruang tamu saudara. Istrinya sudah terkapar pakai daster, ya, menghadap ke pantry. Tetapi saya lihat di samping istrinya, itu kursi plastik ya, kursi bakso orang bilang. Itu terbelah mungkin 7-8 potong. Hancur. Ya, saya memberanikan diri pegang pundak ibu ini. Ci, saya bilang, karena dia orang Cina, Ci ada apa? Begitu balik badan, aduh saudara, hati rasanya hancur. Bola matanya lebih besar dari tinju saya. Dan darah itu mengalir. Saya bilang, kenapa kok seperti ini? Suami saya tendang pakai sepatu dan hajar pakai itu dan sepatu pantopel nancep di matanya.
darah semua, saudara. Dan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, udah gak berdaya, tergeletak. Saya cari suaminya, bukan saya mau ikut campur. Saya masuk kamar berantakan, darah berceceran. Suaminya duduk menghadap ke jendela. Dan di situ ada sebuah daun pintu lemari, saya lihat, itu kelihatan ditonjok tengahnya, ya, dan jatuh ke bawah. Saya tanya lagi dengan sedikit gemetar, kok apa yang terjadi, kenapa Cici babak belur begitu? Suaminya balik badan, saya juga kaget. Mata kanan juga berdarah. Nah ini kenapa Taurat Musa digenapi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Saudara ini istri, bukan mukul suami. Nah ini pembelaan dari Tuhan. Ya. Ceritanya ketahuan punya simpedes di luar. Simpenan perawan desa. Istri gak terima, berantem. Dipukulin, ditempelengin saudara. Dengan emosi yang meledak-meledak. Marah dosa gak sih? Marah dosa gak sekarang saya tanya? Kita belajar nih generasi Yosua. Marah dosa gak? Yang bilang marah dosa angkat tangan. Apa-apa? Yang bilang tidak? Yang mau pulang deh di belakang pintu. Kayaknya pada takut banget sih, salah sudah. Marah itu tidak berdosa. Marah itu ekspresi kejiwaan yang wajar. Yang dimiliki oleh setiap manusia. Kita bisa marah kalau orang berbuat jahat sama kita. Ya, justru kalau lu nggak bisa marah, nah mesti dilainin pelepasan juga sama Pak Immanuel. Saudara nggak normal, ditodong di pinggir jalan. Serahkan semuanya. Saudara senyum-senyum, ini STNK sekalian sama dompet itu kan orang bego. Saudara. Ini orang on namanya saudara. Ya. Tapi kalau marahmu tidak dikendalikan, akan masuk satu roh namanya roh amarah. Jadi marah-marah dan marah dilampiaskan. Nah itu yang perlu dibereskan kalau dalam bidang pelepasan, marah-marah dilampiaskan, banting meja, piring terbang, kulkas terlalu berat, kalau enteng juga mungkin terbang, ya. Dan kalau sudah marah, semua kata-kata kebun binatang itu keluar, bahkan nama kandang-kandangnya disebut sudah. Ya orang biasanya nggak beres ini sudah, ya. Nah ketika dia marah sedemikian rupa, dia hajar istri, dia tendang, dia ambil kursi plastik, dia hajar. Dia pikir istrinya mati. Dia masuk ke kamar, dia tonjok itu daun lemari yang 3 engsel, itu lepas. Dia angkat, dia hajar kiri, hajar kanan, kayu sebelahnya lepas, nancep matanya sendiri. Untung gak kena retina. Ya, makanya nih para wanita di tempat ini, menikah itu bukan setahun, 2 tahun, sebulan, 2 bulan. Membangun rumah tangga itu bukan pada saat Anda pacaran. Justru pada saat sudah terbalik, membangun rumah tangga itu bukan setelah menikah. Pada saat pacaran itu kelihatan. Kalau Anda pacaran, maaf nih, saya beberapa kali membatalkan pernikahan pengerja saya. Ya, saya sebagai gembala juga sebagai orang tua. Karena masih pacaran udah main tangan. Pisah. Pak, tapi saya mencintai, nggak bisa. Ini kalau anak gadis saya lo tempeleng begini, kamu saya tempeleng, mesti saya pendeta. Kita dari kecil sayang-sayang, saya nggak pernah mukul, saya bilang, ya, pisah. Akhirnya sekarang dapat pasangan yang lebih bagus. Udah. Masih pacaran aja udah maki-maki, main tangan, udah gitu pelitnya haram jadah. Malam minggu makan habis 300.000 sapeceng. Udah keluar patungannya yang pego-pego, hilang. Cina Yahudi, pelitnya minta ampun. Dompetnya dalam di depan 7. Yang merasa Cina Yahudi katakan amin. Oh enggak ada saudara. Saudara, ya. Jadi kalau dari pacaran aja modelnya seperti itu udah tinggalin deh, capek saudara. Daripada lo tekanan batin waktu married. Nah saat itu saudara saya nggak bicara panjang lebar, saya panggil supirnya, yuk ke rumah sakit terdekat, saya bawa ke rumah sakit di Sunter waktu itu. Saudara, saya ingat suaminya dijahit 9 jahitan kelopak matanya karena robek. Puji Tuhan karena retina buta deh. Tapi ketika dokter periksa mata istrinya, dokter berkata, Pak bahaya. Retinanya hancur, kemungkinan buta. Bapak cepat bawa ke Kuningan, Jakarta Center. Suaminya dengar, itu kalau ada orang iseng foto, cekrek, sosial media, 15 tahun. KDRT tingkat dewa itu maksudnya, hancur mata. Ya, saya bilang, kok sorry ya, saya bawa Cici dengan supir ke Jakarta Center. Kenapa? Katanya retinanya hancur. Dia takut, kemungkinan buta. Wah itu kalau ada laporin polisi habis sudah. Itu sepanjang perjalanan saudara, saya suruh dia ganti daster dulu karena darah semua. Satu kata pun saya tahu ini wanita lukanya begitu dalam. Tidak ada yang dia ucap.
Sampai biaya pengobatan saya bayarin semua, di mobil saya cuma bicara gini, Ci, udah berumur 50 tahun lebih. Apapun yang Cici lakukan untuk merubah suami seperti ini, sulit. Ini karakter. Karakter itu bisa dirubah. Tuhan bisa pulihkan karakter yang rusak nggak? Bisa. Tapi kalau yang mau dirubah nggak mau berubah, percuma. Ya. Tapi kalau Cici mau meneteskan air mata di bawah kaki Tuhan, suami seperti ini Tuhan bisa jamah. Ya. Makanya seringkali dalam rumah tangga itu kekerasan itu seringkali terjadi. Aduh, kalau mau ceritakan banyak kasus-kasus yang saya tangani. Ya. Bahkan saya beberapa kali memberanikan diri. Saya bilang sementara pisah deh, pisah sementara. Saya bukan nganjurkan cerai loh, daripada mati konyol. Karena begitu ribut, bawa pisau kejar-kejaran kayak Tom and Jerry. Ya. Di Solo satu, istrinya yang galak. Terakhir konseling sama saya. Ya. Saya baru keluar dari LP Cipinang pelayanan, diteleponin. Pak Minarto di mana? Di Jakarta, kenapa? Pak tolong Pak, istri saya bawa pisau kejar-kejar saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak pakai ayat firman Tuhan lagi, saya bilang lari. Jadi pendeta jangan seorohani, udah Pak lipat tangan berdoa, mati lu ditusuk. Lari, gue bilang. Lari kemana? Ya ke rumah orang tuamu sementara. Istri kalau dikit-dikit marah bawa pisau, waduh. Lari, saya bilang. Gak usah pakai ayat Alkitab lagi kalau begini, lari. Ya, nanti kalau istrimu sudah adem, panggil pendeta, gembalamu, doakan lagi, pemulihan lagi. Ya, nah kalau model seperti ini udah sementara bisa nih, daripada mati konyol. Termasuk yang ibu ini yang ditendang. Saya bilang udah sementara bisa, kamu tinggal di rumah orang tua, dia biar sendiri. Kalau nggak mati konyol, setan lewat, kesambet, kerasukan, habis, dibunuh sudah. Makanya gak heran kan, banyak orang kekerasan awalnya KDRT, akhirnya terjadi sampai korban jiwa. Nah, luka-luka seperti ini kalau saudara biarkan bertahun-tahun dalam kehidupan saudara, hidup Anda gak akan pernah maksimal. Makanya gak heran dalam pelepasan, ratusan pelepasan pernah saya tangani saudara. Itu ada orang teriak. Orang tengkang-tengking. Saya bilang jangan ditengking, ini bukan roja. Saya cuma bisikan di telinganya, lepaskan pengampunan Bu. Dia langsung teriak, dia nangis. Dan ternyata lukanya itu begitu dalam. Saya pribadi saudara, saya menceritakan ini bukan menjelekan papa saya. Papi mami saya sudah nggak ada. Saya bersyukur mama seorang dukun, 1 bulan sebelum meninggal, dia terima Yesus. Ya waktu itu saya pelayanan pelepasan di Semarang, dipanggil pulang. Dia terima Yesus, diserahkan jimat-jimatnya, ilmu-ilmunya. Sebulan kemudian dia meninggal, tapi saya bersyukur dia meninggal dalam Tuhan. Saudara, saya juga termasuk orang yang mengalami kekerasan sangat keras. Dari papi mami saya, terutama papi saya. Ya. Saya dulu kalau dipukul oleh papa, itu saya ditelanjangin. Maaf, tinggal cuma pakai celana dalam. Dan papa saya di rumah, itu punya rotan dari sebesar telunjuk sampai sebesar kepalan tangan. Digantung, bukan jualan rotan loh, digantung. Jadi dia lihat kesalahannya. Kalau kesalahan kecil, rotan kecil yang bicara. Dan papa kalau mukul anak, itu seperti kesetanan. Itu rotan yang dihajar, kalau tidak tinggal gagangnya, papi saya gak akan berhenti. Dihajar, udah dihajar. Saya udah besar loh, udah hampir SMP. Masih ingat semua. Ya. Dan ketika merantau ke Jakarta, ke rumah kami dekat pasar. Kita tuh dari umur 6 tahun sudah harus bantu orang tua dagang. Saya asli Kalimantan, Pontianak. Saya kelahiran UK, United Kuntian. Saya asli Kalimantan, dapat istri Chinese Semarang. Nah saudara, waktu papi melihat saya main, gak bantu dagang, itu dihajar, saya ingat pakai balok kayu sebesar ini. Cuman pakai celana dalam di tengah siang hari bolong. Sudah dihajar, papi saya gak sampai situ. Papi saya ambil tali tambang jemuran, diikat leher saya, diseret ke sebuah tiang listrik, diikat di tiang listrik itu jam 12 siang, itu matahari lagi terik-teriknya. Saya penuh dengan luka, zaman dulu kan orang masa bodoh, gak mau ikut campur urusan orang lain. Ya, sekarang kan kebanyakan orang kepo, benar gak? Itu saya nangis, Pak ampun Pak. Itu benar-benar bukan hanya badan luka, hati luka. Karena setiap orang lewat, papa saya bilang begini, lihat tuh ada kambing. Wah luka, nyimpet. Saya belum kenal Tuhan. Papa berhenti mukul saya. Suatu hari saya dipukul begitu kerasnya. Dan dia gak sadar seperti kerasukan setan, pokoknya kena muka, kena badan. Itu kalau sudah dipukul 3 minggu, mandi aja perih. Karena ratusan codetnya itu. Ya, seperti Yesus dicambuk. Dan suatu hari saya dihajar, kayunya begitu dihajar, itu tertancap, dia angkat saudara, itu tertanam di betis. Waktu saya jalan kok saya susah jalan.
Saya lihat masih ada nongol 1 senti begini, tetangga saya kasihan, saya ingat tuh, dipegangin 5-6 orang, dicungkil pakai peniti. Tapi begitu dicungkil patah di dalam. Dan saya dilarikan ke rumah sakit Husada waktu itu. Papi saya yang bawa. Kaki dalam hitungan menit bengkak. Ya. Dan dokter begitu ronsen, Pak, ini ada kayu panjang sekali, 7-8 cm di betisnya. Harus operasi bedah. Ini anak kenapa? Ini nakal nih, ngudak layangan jatuh. Dalam hati gue enak aja lo pukul gue ngudak layangan. Ya. Itu di bedah saya ingat tuh, ya karena bios lokal saya ingat begitu di bedah kayu itu cukup panjang segini. Itu menimbulkan luka. Saya belum kenal Tuhan. Tapi puji nama Tuhan ketika saya kenal Yesus. Saya melihat penderitaan yang dialami Tuhan Yesus gak ada sebanding dengan apa yang saya alami. Saudara luka seperti apapun dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ada mengalami luka seperti saya. Kalau malam hari ini, dengan kekuatan sendiri engkau tidak akan mungkin bisa mengampuni. Tetapi ada kasih Tuhan Yesus yang sanggup memberikan hati yang baru saudara. Ya, banyak para istri kecewa dengan suami, dilukai oleh pasangan hidupnya. Banyak, saya tahu persis. Terluka sedemikian rupa. Saudara berkata, aku sudah mengampuni Pak Pendeta, tapi begitu peristiwa saudara ingat lagi, saudara terluka. Dan orang yang luka hatinya, hidup Anda itu gak pernah bisa maksimal. Gak akan pernah bisa maksimal. Kekecewaan segala macam. Dan biasanya orang-orang seperti ini juga temperamen jadinya, emosi segala macam. Dan orang berkata, oh ini harus lain pelepasan. Sebenarnya tepatnya inner healingnya dilainin. Luka batinnya dilainin melalui konseling dari gembala. Dipulihkan, lepaskan pengampunan. Ya. Dan pengampunannya harus total saudara. Kalau saudara mengampuni gak total, cuman di mulut tok saudara. Gak akan pernah bisa maksimal dalam kehidupan saudara. Jadi di poin kedua ini, perlakuan kasar, tindakan kekerasan apapun yang saudara alami, malam hari ini kita mau serahkan di tangan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, diklik lagi. Perkataan atau sikap yang menyakitkan. Nah ini hati-hati dengan mulut kita saudara. Banyak orang luka batin itu gara-gara dengar perkataan-perkataan yang menyakitkan. Ya. Saya jumpai banyak suami yang tanpa dia sadari melukai perasaan istrinya. Dan biasanya kalau sudah ngatain istri itu, maaf ya, binatang itu gak ada yang sopan. Dasar kelinci montok lu, dasar burung merpati, enggak. Itu pasti berkaki 4, berkuku belah. Yang ada di Lapo Tua, rumah makan Manado itu keluar semua saudara. Kalau udah dimasak enak, nah, saudara. Nah hati-hati dengan mulut kita. Waktu Allah menciptakan alam semesta, dia tidak gunakan bahan baku yang namanya air. Dia tidak gunakan bahan baku yang namanya tanah, tetapi dengan berfirman, maka jadi. Ya, hati-hati dari mulut ini, jangan sampai keluar kata berkat dari mulut yang sama, juga keluar kata kutuk. Anak dapat nilai jelek. Bego kamu. Bahasa Inggris dapat 5. Bapak lu dulu dapat 3, dan ini begoan siapa? Begoan bapaknya. Ya. Istri udah punya anak 2, anak 3, badannya mengembang. Yesaya 4, 5, 6, 3. Mengembang ke kiri ke kanan. Hati-hati mulut kita. Mama, diet dong, gendut banget. Waktu engkau bilang gendut, naik 0,5 kilo. Karena mulut ada kuasa. Ini hati-hati sudah. Ya. Apalagi istri bentuknya udah kulkas 3 pintu. Wah itu kadang-kadang mulutnya jahat sudah. Hati-hati, anak sekolah minggu aja tahu loh, menyanyikan pujian. Hati-hati gunakan mulutku, brok, brok, brok. Benar kan saudara? Nah hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati. Mulut ini berkuasa, mulut orang benar diurapi dan ada kuasa. Saya kalau pelayanan pedalaman, orang mau santet saya, setan tiba-tiba nongol, udah cuma satu perkataan dalam nama Yesus. Tunggang langgang gitu. Ya, tapi hati-hati, pernah pisau udah di depan mata saya. Saya sama istri saya mau makan siang. Di Surabaya saya ingat. Pas sholat Jumat sepi. Itu pisau di depan mata. Saya cuma gandengan tangan berbahasa roh, saya teriak, darah Yesus. Itu pisau langsung mental. Ya, ini mulut ada kuasa. Saudara percaya gak sih mulut kita ada kuasa? Percaya gak mulut Bapak Ibu duduk di tempat ini ada kuasa? Ya, coba angkat tangan Anda sekarang. Angkat tangan Anda. Putar ke kiri 3 kali. Ke kanan 3 kali. Dada-dada 3 kali. Turunkan tangan saudara. Angkat kembali tangan saudara. Turunkan tangan saudara. Saya baru membuktikan kalau mulut saya berkuasa. Benar kan? Saya suruh angkat tangan nurut.
Untung pendetanya gak iseng, colok lubang hidung temen lo. Dicolok juga kan nyuruh pendeta. Ya. Makanya segala perkataan-perkataan yang menyakitkan, itu hati-hati. Kadang-kadang orang bicara dulu baru mikir, bener gak? Sebaiknya mikir dulu baru bicara sudah. Jangan orang udah terlalu terluka. Oh, saya menyesal. Nah, ini udah menimbulkan luka begitu dalam. Saya ingat Easter Peter Wagner, dia pernah mengadakan riset di seluruh penjara di Amerika. Orang-orang ini yang bengis, pemerkosa, pembunuh, sudah. Dan rata-rata dia kasih angket orang-orang yang di penjara narapidana kelas A, saudara. Itu rata-rata dari kecil mendapatkan ucapan-ucapan negatif dari keluarganya. Kamu nakal, kamu akan jadi penjahat. Kamu bodoh. Wah, itu rata-rata angketnya sama. Ya. Bahkan kalau saudara pernah dengar kisah ini, saudara pernah dengar orang pembunuh yang paling sadis di Perang Dunia Kedua namanya Yosef Mengalo. Yosef Mengalo ini turunan Yahudi. Campuran. Kalau nggak salah mamanya Yahudi, bapaknya bukan Yahudi sudah. Dan Yosef Mengalo ini dilahirkan kakinya cacat pincang. Ya. Dia cacat pincang. Nah, suatu hari selesai Perang Dunia Kedua, itu Interpol menggerebek rumah Yosef Mengalo ini karena kejahatan perang. Puluhan polisi yang masuk ke rumah Yosef Mengalo keluar semua muntah-muntah. Karena di dalam rumah itu kulkasnya begitu dibuka, ditemukan 2 baskom mata manusia. Jantung, hati manusia, jari tangan. Ditaruh dalam kulkas. Orang sampai bingung, ini orang seperti apa yang sesadis begini. Yosef Mengalonya ditangkap. Diinterogasi oleh Interpol. Ternyata Yosef Mengalo dia mengakui, dia memang keturunan Yahudi dan dilahirkan pincang. Waktu di sekolah, dia di sekolah Yahudi, dia kena pincang. Itu teman-temannya ngejek dia, Yosef pincang, Yosef jelek, Yosef pincang. Dia berusaha ngelawan, digebukin sudah. Tiap hari seperti itu, digebukin, Yosef pincang, Yosef jelek. Bukan hanya fisiknya sakit, hatinya juga sakit. Dan dalam hati dia bilang begini, nanti suatu hari saya akan buat pembalasan. Dan akhirnya dia sekolahnya pintar, diangkat menjadi tangan kanannya Hitler. Ketika pembantaian terjadi, orang Yahudi, 6 juta orang Yahudi dibunuh, saudara. Itu mayat-mayat mereka sebelum dibuang, bola matanya diambil, dicungkil. Dijadiin koleksi, saudara, berbaskom-baskom. Ya. Organ tubuhnya diambil, disimpan di kulkas. Ketika dia lagi stres, depresi, dia kobok-kobok itu bola matanya dia mainin. Kita kalau dengar kisah ini, wah itu sakit jiwa. Benar, sakit jiwa kenapa? Karena perkataan-perkataan negatif yang dia lontarkan. Makanya hati-hati dengan setiap ucapan kita. Setuju, katakan amin. Kalau kita sudah terlanjur mengucapkan kata negatif kepada anak kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada mantu kita. Malam hari ini kita mau bertobat, kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Ya, jangan terlalu enteng mengucapkan kata-kata, bahkan menghina orang segala macam. Jangan, sudah. Saya dulu waktu kecil, itu di negara kita, maaf ya, dulu tuh rasisnya luar biasa. Apalagi kita sipit begini. Itu periode tahun 80-an. Kita kalau lewat anak-anak kampung suka dinyanyiin tuh, Cina loleng makan babi sekaleng, enggak habis gua tempeleng. Si kita pengen balas, rame-rame banget, kita Chinese sendiri dulu di zamannya di hutan panjang, saya masih inget tuh. Ya, setiap lewat, Cina lewat, Cina loleng makan babi sekaleng, enggak habis gua tempeleng, kurang ajar gua bilang. Dia enggak tahu cunyuk enak gitu loh, saudara. Ya, lama-lama saya kebal. Awalnya sakit hati. Suatu hari dia nyanyiin lagi, Cina loleng makan babi sekaleng, enggak habis gua tempeleng. Jangankan sekaleng, segerobak juga gua habisin, gua bilang. Gantian dia yang terluka, sudah. Ya, itu berbekas loh. Zaman sekarang sih kayaknya udah nggak ada gitu-gituan lah. Masih ada lah sedikit. Tapi kalau zaman dulu tuh, rasisnya luar biasa. Kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membeda-bedakan suku. Amin. Yang matanya sebaris seperti saya, yuk jangan cuma bergaul dengan matanya sebaris. Bergaul sama yang belok-belok, yang belok juga seperti itu, saudara. Tuhan cinta semua kita. Suku berbeda pasti cara bicara berbeda. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Makanya saya bisa diterima di hampir puluhan denominasi gereja. Karena saya orangnya netral. Kalau gereja ini tidak berbahasa roh, saya tidak berbahasa roh. Ya, sampai HKBP undang saya, GKI undang saya, GPD undang saya, GSJA. Semua bisa undang. Ya, kita harus mengasihi sesama kita. Jangan menghina sesama kita. Tuhan mengasihi semua suku bangsa.
Yang setuju kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selanjutnya yang keempat, trauma akan masa lalu. Nah, ini trauma-trauma ini juga terjadi banyak hal yang menyebabkan trauma. Ya, saudara, kalau saudara bisa lihat ayat firman Tuhannya, saya ingat seorang hamba Tuhan pernah menginjil kepada seorang anak muda. Dia menggambarkan, dia berkata, Tuhan Yesus itu Bapa yang sangat mengasihi setiap manusia. Dia rela turun dari sorga ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan kasih Tuhan itu seperti kasih Bapa kita di dunia ini. Seperti kasih Bapa jasmanimu. Waktu dia dengar seperti itu, oh jadi kasih Tuhan Yesus seperti kasih Bapa saya di rumah. Enggak, kalau gitu. Saya tidak akan pernah terima Tuhan. Berarti Tuhan Yesus kejam. Ya. Pendeta ini bingung, saudara. Penginjilan rasanya sia-sia. Kenapa kamu bicara seperti itu, nak? Dia mulai mengisahkan. Dari kecil dia lihat tiap hari mamanya ditempeleng oleh papa. Bahkan dengan mata kepala sendiri, dia menyaksikan adiknya diperkosa oleh papa kandung. Saudara. Maaf nih, zaman udah gila. Saya beberapa kali melayani orang yang, aduh ngeri sudah kamu cerita. Ngeri. Orang tua kandung itu perkosaan. Itu banyak kejadian. Dan akhirnya begitu kepahitan dengan papanya. Dia gak mau terima Tuhan. Saudara. Kenapa ada perempuan itu sampai gak mau menikah? Saya pernah melayani beberapa lesbian dan gay. Kenapa? Banyak faktor. Kenapa ada wanita tuh galaknya luar biasa. Dominannya luar biasa. Dan akhirnya para suami jadi DKI, dibawa ke tiak istri. Itu semua kalau ditelusuri ada traumatis di masa lalu. Ada seorang pendosa Fat bela-belain datang dari Medan, pindah di layanan pelepasan. Pak Minarto, saya mau di layanan pelepasan oleh Bapak, terbang dari Medan. Sampai saya doain sama muntah darah. Dan dia mengaku. Dia sebut gerejanya, saya kaget, saya tahu gembalanya, ini gereja besar. Bahkan terbesar ini. Maaf Pak, saya pendoa, tapi saya lesbi. Saya kaget, didoain sama muntah darah. Dia putuskan dia tidak mau menikah dan dia mengalami satu traumatis. Ternyata benar. Tiap hari dia lihat papanya itu tempeleng mama. Wih, kepahitan. Dia gak mau menikah. Nanti saya suatu hari menikah saya akan diperlakukan seperti itu. Tapi sebaliknya ada perempuan saya perhatikan galaknya luar biasa, temperamen. Pokoknya ketemu laki-laki, rasanya pengen dimakan itu laki. Galaknya luar biasa. Sama modelnya. Dia lihat mamanya tiap hari disiksa oleh papanya. Dan dalam hati kecil dia bilang begini, mama gak bales. Nanti suatu hari saya menikah, awas suami saya macam-macam, gue bejak-bejak. Makanya ada istri itu, wih galaknya luar biasa saudara. Waduh, rambut potong pendek, badan ditato, jagal. Wah gila. Begitu balik badan ada tambahan, jagalah kebersihan. Bah. Repot tatonya saudara. Ya. Nah ini semua dari traumatis. Pelecehan seksual, pernah diperkosa. Terakhir saya diundang di Semarang untuk melayani pelepasan 200 mahasiswa pembukaan mahasiswa baru. Hari itu pelayanan pelepasan terlama yang pernah saya layani. Ibadah jam 8 selesai jam 1 subuh. Saya cuma makan satu kali, itu kalau bukan karena pengurapan pingsan. Itu orang muntah darah semua, sampai baju saya penuh dengan darah. 30% gay sudah. Waduh, rasanya hati saya hancur karena itu usia anak-anak saya nomor 2. Masih 22 tahun, 23 tahun. Dan dia berkata, bahkan ada seorang anak pendeta. Itu seolah-olah nampar gitu. Papi mami saya terlalu sibuk, laki-laki. Akhirnya dititipin ke omnya, ternyata omnya seorang gay. Dari SMP sudah disuruh oral seks, disodomi. Akhirnya spiritnya masuk. Dan dia gak malu-malu, dia berkata, saya saat ini menjadi pelacur di Jombang. Di Jombang itu ada pelacur khusus gay. Mungkin saudara nggak tahu. Saya sudah tidur dengan 11 om-om. Saya nggak peduli yang wanita di tempat ini jijik lihat saya. Tapi hari ini saya ingin mempermalukan iblis. Saya sudah dipulihkan. Saya mau tinggalkan semua dosa ini. Amin saudara. Ini banyak traumatis yang dialami. Kalau saudara nggak bereskan di hadapan Tuhan, hidup saudara nggak akan pernah maksimal. Waktu anak saya masih 2, istri saya pengen punya anak perempuan 1. Tapi saat itu saya bilang, mah udahlah, kita fokus pelayanan, fokus bisnis. Ya. Dan akhirnya
Ada satu sahabat saya, anaknya kecil, dari mungkin usia 6 bulan, perempuan. Karena orang tuanya miskin, ya udahlah, titip aja di rumah saya bilang. Wah, istri saya suka cita, saudara, udah kayak anak sendiri. Sampai anak itu sudah bisa jalan, kita ajak-ajak jalan-jalan kemana segala macam. Istri saya suka cita sekali, saudara. Tiba-tiba istri saya mengandung satu penghiburan. Dan lahirlah putri kami yang ketiga. Anak ini kami kembalikan. Diminta lagi oleh papi mami. Saudara, singkat cerita, kami masih komunikasi. Dia panggil saya papi, mami, sudah mulai SD, yuk jalan-jalan yuk. Kita jalan-jalan. Mama papanya titipin lagi. Tapi suatu hari ketika anak ini mungkin sekitar 3 SMP. Dan itu masuk di berita pos kota. Saya lupa tahunnya. Saya tahu, ini anak punya problem. Dia gak berani tatap wajah saya. Saya panggil namanya, kenapa kamu? Ya, kok gak berani lihat papi? Dia diem aja nangis. Wah, saya marah besar. Ternyata dari SD dilecehkan oleh papi kandungnya sendiri. Dan maminya diancam, kalau kamu lapor polisi, kamu saya bunuh, anak ini saya bunuh. Tapi maminya nekat, lapor polisi. Dan akhirnya suami ditahan di Polres Jakarta Pusat. Dan ketika anak itu sudah SMA, lulus, dia menikah, dia masuk ke agama seberang. Ketemu saya lagi. Kamu sekarang udah pindah agama saya. Iya, Pi, maafin. Kamu dulu dari kecil papi ajak sekolah minggu, tapi kecewa sama kamu. Saya terlalu luka, Pak. Saya dilecehkan dan saya dapat suami meskipun agama seberang begitu baik dan akhirnya saya pindah agama. Nah, banyak luka-luka seperti ini, saudara, traumatis di masa lalu. Kalau saudara mengalami hal seperti itu, saudara harus berdoa, saudara harus dipulihkan. Amin. Supaya hidup saudara bisa maksimal. Waktu kerusuhan Mei 98 saya pernah minta didoakan seorang enci yang tinggal di Tanjung Priok. Maaf. 8 laki-laki menggilir dia sampai rahimnya keluar, digilir, diinjek-injek. Akhirnya dia trauma, gak berani lihat laki-laki. Waktu saya datang mendoakan dia takut melihat laki-laki. Nah, orang-orang seperti ini hidupnya gak pernah maksimal. Makanya traumatis apapun di masa lalu, hari ini kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang berikutnya, dihianati. Ini kita sampai jam berapa ya? Terus Pak ya? Saya usahakan setengah 12 kita selesai. Katanya terus, kata Pak Im. Dihianati. Suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami. Ada orang dihianati pacarnya, saking cintanya, saudara. Ya, anak-anak muda hati-hati. Banyak dijumpai saking cintanya, akhirnya menyerahkan semuanya, akhirnya kejadian. Udah kejadian, gak ketahuan, pasti ulangan. Setelah ulangan, melendung, keluaran. Lebih dari satu bilangan, saudara. Akhirnya ditinggal. Dan akhirnya merasa dihianati. Merasa kepahitan. Saudara, dihianati oleh teman kerja. Nikam saudara di belakang, uang saudara dibawa kabur, sedemikian banyaknya. Saya sebagai pendeta, kita jumpai di Indonesia banyak pendeta menipu jemaat. Kalau saya beberapa kali ditipu sama jemaat. Aduh, saya geleng-geleng kepala. Dulu saya pengusaha yang sukses, saudara. Ya, miliaran kalau mau cerita. Tipu jemaat, tipu pengerja. Bukan tipu sih, saya bantu. Mereka mau bisnis apa. Tapi mulai hari ini udah nggak ada deh pinjam-pinjaman. Kita harus berani killer istilahnya. Ya. Kadang-kadang saya cerita sama teman saya, banyak loh saya dengar. Bukan banyak, adalah pendeta itu nipu uang jemaat. Kalau saya terbalik. Terlalu tulus. Kita makanya cerdik dan tulus itu harus berjalan bersama-sama. Terlalu tulus diciak orang, ditipu orang. Terlalu cerdik nipu orang. Makanya harus jalan berdampingan. Ya. Banyak pengkhianatan yang kita alami dalam kehidupan ini. Itu akhirnya apa kalau nggak dibereskan? Menimbulkan kekecewaan. Jadi nggak percaya sama orang. Beda porsinya dengan kita hamba Tuhan, udah saya relakan. Saya bilang istri saya udah rela. Uang kita bisa cari. Daripada kita setiap lihat orang yang kesel, mangkal. Ya, orang masih pelayanan di mimbar, shalom, shalom. Istri saya kadang-kadang nyeletuk, jangan shalom, shalom, utang bayar. Ya. Rasa nggak berdosa gitu juga. Aduh, haleluya lah.
Kita sudah sebagai hamba Tuhan sudah banyak diproses dalam kehidupan ini. Pengkhianatan apapun yang kita alami dalam hidup ini, memang kita harus belajar. Kita ini dipercayakan harta benda, kita bukan sebagai owner, bukan pemilik. Tapi kita sebagai pengelola. Tapi kuncinya mau nggak lepaskan pengampunan, itu memang nggak gampang. Memang nggak gampang, apalagi uang itu nilainya udah nolnya 9. Wah itu nggak gampang saudara. Tetapi suatu hari saya bilang sama istri saya, daripada bolak-balik Polda, capek-capek, saya pengacara, udah lepaskan pengampunan. Ya. Dan akhirnya Tuhan pulihkan bisnis kita segala macam, dia gantikan berlipat kali ganda. Dan akhir 5 tahun saya bilang, Tuhan udah ini hidupku, sepenuh waktu buat Tuhan, semua bisnis aku tutup, anak-anak udah jadi semua 3-3-nya, aku melayani Tuhan sepenuh waktu. Itu komitmen saya sebagai hamba Tuhan, bahkan napas ini putus, aku akan setia melayani. Tidak ada yang bisa menghalangi ya, dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Yang keenam, kurang kasih sayang. Sebagai orang tua kita jangan terlalu sibuk. Anak-anak kita bukan hanya di zaman modern ini yang penting uang jajan dikasih, butuh apa dikasih, mau mobil dikasih, kalau saudara mungkin berkelebihan, mau komputer dikasih, dan akhirnya hari-hari ini banyak anak-anak terlibat main apa? Game. Dan ini bahaya buat generasi kita. Sangat berbahaya. Akhirnya mereka nggak bisa berinteraksi dengan dunia luar. Bahkan tidak sedikit orang tua yang juga terikat akan game. Saya sih jujur ya, sampai hari ini nggak tahu tuh game itu apa. Main-main, nggak suka saya game itu. Ya. Saya kalau pelayanan orang berkata, Pak ini game, aduh pengerja saya ada beberapa yang, gue kagak suka gini-ginian dari dulu, aneh. Bahkan Anda sebut game itu gue kagak ngerti. Ya. Saya kalau pelayanan di hotel dimanapun, Pak keluar jalan-jalan mall, enggak. Kalau Anda mau jalan-jalan ke saya ke toko gunung, gue suka. Karena hobi saya outdoor. Tapi kalau cuma jalan-jalan ke mall segala macam, enggak. Nah ini buat generasi kita ini bahaya, anak-anak kita yang kesini. Bahaya. Iblis sedang menggiring ke satu hal namanya ateis, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Jangan orang tua itu terlalu sibuk. Saya super sibuk. Saya ketemu anak-anak saya, bisa ngumpul kemarin Sweet 17 anak saya yang bontot. Dia aku mau rayain besar-besaran. Saya bilang, papi gak punya duit, kamu sederhana saja. Undang 20-30 orang teman kamu. Ya, papi gak punya duit. Papi sekarang udah full timer. Pakai uang saya, Pi. Anak saya guru dance. Dari kelas 1 SM. Muridnya udah puluhan. Lumayan gajinya. Untuk ukuran anak kelas 3 SMA tuh bisa 6-7 juta dia kantongin sebulan. Kamu yakin mau biaya sendiri? Ya, ya tapi papi tanggung jawab lah sebagai orang tua lah, bagi-bagi dikit lah katanya. Terakhirnya nggak enak sudah. Ya udah akhirnya kokonya dari Medan pulang, dia developer, ya udah kalian sumbang semua nih, dede lo mau ulang tahun, ya udah bikin. Ya. Itu bisa kumpul setahun, bener-bener kumpul itu pas Sincia, Natal, tahun baru, paling seperti itu. Nah itu kita nggak mau sia-sia. Ada momen yuk sebelum berangkat kita makan keluarga sama-sama. Ya. Jangan orang tua itu terlalu sibuk, saudara mau punya uang berapapun gak ada artinya kalau anak-anak kita brengsek semua. Gak karu-karuan, gak taat. Baru 2 hari lalu, orang telepon minta saya lainnya pelepasan satu anak. Pak tolonglah Pak, dia sudah melarikan diri segala macam, mau bunuh diri, terikat game online. Saya bilang kalau orang terikat game gak bisa didoakan pelepasan. Saya ajarin caranya, orang tuanya pasti sibuk. Saya bilang, bener Pak Pendeta. Pagi berangkat toko, suami istri pulang malam. Nah itu nggak boleh, anaknya mau apa, butuh komputer berapa juta dibeli. Rusak saya bilang. Sekarang mau anaknya pulih nggak? Gembalanya juga harus terlibat. Saya ini gembala di luar saya bilang. Bukan saya nggak mau melayani, saya sibuk juga, saya pelayan pendalaman. Tapi orang tua berperan penting. Kita pendeta datang doain bisa pulih nggak? Bisa. Tapi kalau dari keluarga tidak membina ini anak, rusak. Iya Pak udah bawa ke psikiater, minum obat segala macam. Nah ujung-ujungnya gila saya bilang. Jangan anggap sepele sebagai orang tua. Ya, anak main game boleh, kita harus tegas. Ada waktunya main, ada waktunya istirahat. Jangan tiap hari main game terus. Itu otak jadi rusak loh anak-anak nih, perhatikan. Hati-hati. Ya, waktunya belajar. Sabtu boleh main game, silakan. Itu juga gamenya jangan sembarangan, bolehlah main 1-2 jam. Ada amin saudara? Ya, jadi anak kurang kasih sayang itu juga nggak baik. Kita juga sebagai orang tua juga nggak boleh. Ya.
Harus ada family day buat anak-anak kita. Jangan begitu liburan kita egois pergi dengan sahabat-sahabat kita, anak dititipin ke suster. Orang tuanya egois, mamanya jalan ke mall, papanya main golf, ya, atau mancing, segala macam. Nah, saudara, ini harus perhatikan baik-baik. Nah, jadi kurang kasih sayang itu bisa membuat anak itu menjadi terluka. Saya waktu kecil nyaris nggak ada family day, tapi saya maklumin karena orang tua saya miskin. Tapi ketika saya sudah berkeluarga, saya dalam Tuhan, saya hamba Tuhan, waduh anak saya dari kecil, puji Tuhan kita cukup diberkati, udah keliling kemana-mana. Ya, dan saya didik mereka, waktu kecil sampai kalian SMA, kalian sudah menikmati berkat Tuhan. Nanti kalian jadi orang, dapat pasangan yang cinta Tuhan, diberkati Tuhan, jangan lupakan orang tua. Itu juga kita harus didik seperti itu. Ya. Selanjutnya, dimanjakan. Anak terlalu dimanja diturutin juga akan menimbulkan luka. Jangan terlalu memanjakan anak dalam hidup ini. Anak mau apapun diturutin. Anak berbuat salah nggak pernah didisiplin. Anak kalau berbuat salah kita perlu pukul nggak? Perlu. Tapi pukulnya di mana? Pantat. Nggak salah loh, Tuhan ciptakan pantat kita banyak dagingnya. Ini buat dipukul pakai rotan nggak apa-apa. Jangan kayak orang tua saya. Dihajar kena kepala, kena badan. Itu dihajar sedemikian rupa sampai masuk rumah sakit dia baru berhenti. Ya, termasuk membeda-bedakan anak itu nggak boleh. Anak mas, anak sulung, anak sulung, anak masnya mama, anak bungsu, anak masnya papa, anak tengah bingung, gua anak siapa? Anak mbak, anak pembantu, ya, anak popo seperti itu. Nah, saudara tidak boleh terlalu memanjakan anak, itu bisa menimbulkan luka dan berbahaya buat masa depan dia. Anak itu nggak pernah dewasa. Ada satu true story, saudara mungkin pernah cerita. Ini kalau nggak salah terjadi di Amerika. Ada seorang pemuda 42 tahun, jahatnya minta ampun. Merkosa orang, bunuh orang, bolak-balik masuk kantor polisi. Ditahan. Suatu hari polisi yang nangkap dia udah bosen dan dia diputuskan akan dieksekusi mati, ditembak mati. Dan saat itu ditanya, pendeta juga udah siap semua. Permintaan terakhir kamu apa? Saya pengen ketemu mama. Mamanya dicari, karena negaranya luas. Cari, dapat mamanya suruh datang. Mamanya udah tua, ya 60 tahun lebih. Mamanya peluk dia nangis, nak kenapa kamu jadi sejahat begini? Anaknya cuma senyum. Ya. Mah, sebentar lagi saya mau ditembak mati. Saya punya satu permintaan, boleh gak, Mah? Apa permintaanmu, nak? Mama apa akan turuti? Karena sebentar lagi kamu dieksekusi mati. Tiba-tiba permintaannya gak lazim, dia bilang gini, Mah, izinkan aku menyusu terakhir kali kepada mama. Mamanya bingung, kamu permintaannya jangan aneh-aneh. Minta makanan enak apa ini minta nyusu sudah. Ya. Dan akhirnya mamanya pasrah, izinkan anak ini nyusu. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Ketika anak ini isap puting susu mamanya, digigit sampai putus. Darah muncrat dan dia lepekkan itu puting susu mamanya ke mukanya dan darah bercucuran. Anaknya dia langsung digampar oleh mama. Kurang ajar, anak jahanam, anak biadab kamu. Kenapa kau lakukan ini ke mama? Anak ini sambil ngelap darahnya seperti orang psikopat gitu. Dia senyum, dia bilang begini, mama yang jahat. Mama tidak pernah didik saya. Mama ingat suatu hari saya pulang bawa sepeda. Mama tanya, nak itu sepeda dari mana? Aku curi, mah punya teman. Gak apa-apa saya. Mama ingat suatu hari aku bawa pulang uang cukup banyak. Mama tanya, nak kamu bawa uang ini dari mana? Aku curi, mah punya tetangga. Mama bilang tidak apa. Mama selalu bilang tidak apa-apa ketika saya berbuat jahat. Makanya saya menjadi orang yang sangat jahat. Dan akhirnya anak dieksekusi mati. Saudara, anak kalau nggak disiplin, kita harus disiplinkan. Saya meskipun pendeta nggak munafik, beberapa kali saya pukul anak saya. Pantatnya, anak pulang malam. Karena nggak disiplin, juga pernah terlibat game. Tapi akhirnya saya waktu dia terlibat game, yang sekarang udah jadi developer, kamu kalau terlibat game seperti ini, rusak badanmu. Kamu suka main game, tapi harus jadi bermanfaat saya bilang. Akhirnya ikut apa? Pertandingan game seluruh dunia. Dulu kalahnya sama negara mana, Filipina atau Thailand. Dapat uang. Ya, setelah itu dia dewasa, lulus kuliah, udah dia lepas. Jangan langsung kita marah-marahin, kita didik. Nah, kenapa nggak boleh? Kamu kalau waktunya belajar, belajar.
Waktunya main-main silakan. Papi kasih berapa jam. Tapi setelah itu kamu harus lagi. Waktunya ke gereja, ke gereja. Nah, didik anak itu memang tarik ulur, apalagi generasi sekarang. Waduh, gak gampang. Butuh perjuangan, gak gampang. Ya, anak harus diarahkan ke hal yang positif. Jadi terlalu memanjakan anak juga berbahaya. Akibat luka batin. Sebentar lagi akan selesai. Secara tubuh, diklik lagi. Muncul berbagai macam penyakit. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Udah dibuktikan, saudara. Di sini jujur, kalau saudara semua kenal nggak? Jemaat generasi Yosua. Kenal nggak satu dengan lain? Saya percaya nggak semua kenal. Misalnya saudara nggak kenal. Ya, ini bicara hati. Saudara senyum sekali aja dengan sebelahnya. Biasanya curiga hilang. Oh, ini orang baik nih disenyum. Amin saudara. 2 kali senyum biasanya jadi teman. Kenalan, kamu tinggal di mana, segala macam. 3 kali senyum itu hati penuh damai. 4 kali Anda senyum, beban itu jadi ringan. Amin saudara. 5 kali senyum, rezeki berkat itu datang. 6 kali senyum, gigi lu kering. Banyak senyum juga gak baik, masuk grogol saudara. Ya, hati yang gembira itu obat yang manjur. Semangat yang patah itu keringkan tulang. Dulu saya ingat masih zamannya orang suka nonton TV, saya pernah nonton ada yang namanya terapi tertawa. Wah itu ternyata kalau kita tertawa, seorang dokter di Jepang juga pernah saya tulis dokter ini namanya lupa apa nih, Majurusan kalau nggak salah ya. Itu dia bilang begini, ternyata ketika sukacita kita senyum aja, itu tubuh kita ternyata membentuk enzim. Dan waktu senyumnya lebar, kategori nyengir gitu saudara ya, itu enzim itu terbentuk dan membunuh kuman. Dan waktu kita tertawa terbahak-bahak lepas gitu saudara, kuman yang dibunuh itu mati semua saudara. Keren gak? Waduh keren banget saudara. Makanya saudara itu harus sukacita dalam hidup ini. Mau kontrakan dulu jatuh tempo, sukacita. Ya, hati yang gembira itu obat yang manjur. Banyak orang sakit, dikit-dikit sakit. Itu hatinya juga gak beres saudara. Ya, makanya harus sukacita. Hati yang gembira, obat yang manjur. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Secara roh, biasanya orang luka batin itu susah mengasihi Tuhan. Kemudian dia yang lebih tragis, tapi kita percayalah. Matius 6 ayat 14-15 bilang begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu di surga juga mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu di surga tidak akan mengampuni. Tidak diampuni Tuhan, tapi ingat baik-baik. Semua dosa apapun di kolong langit ini kalau kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Katakan amin. Dan doa kita itu nggak didengar. Markus 11 ayat 25 dan 26. Dan jikalau kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ya, kemudian yang lebih parah, persembahan kita ditolak sudah. Next, dengan cepat saja. Secara jiwa, itu saya bagi 2. Orang yang luka batin biasanya defensif. Dia inferior, tertutup, menyendiri, dia suka trauma, frigid, dingin, ya. Kemudian dia menyimpan dendam. Dan biasanya orang luka batin juga bisa dilihat, kebalikannya dia ofensif, suka nyerang orang. Ucapannya pahit. Kalau ngomong nyelekit, saudara punya nggak sahabat? Jarang bicara. Tapi sekali bicara, singkat, jelas, padat, mematikan. Ada nggak? Ada loh yang seperti itu. Jarang ngomong, tapi begitu ngomong nyelekit dia minta ampun. Emosinya nggak labil, suka bertengkar, suka memberontak. Nah itu biasanya kalau ditelusuri, di gereja sekalipun, orang-orang seperti ini kita jumpai. Dan orang yang luka batin dengan jelas saya akan berkata, jangan dikasih pelayanan. Maaf. Karena orang ini akan melukai orang lain. Dia harus dibereskan dulu luka batinnya, baru dikasih pelayanan. Setuju katakan amin? Ya, dia akan jadi troublemaker di gereja. Ngegosipin orang, menjelekkan orang, mempengaruhi gembala, ini dan itu. Ya. Jadi kalau saudara terluka, janganlah. Langkah pemulihan yang terakhir. Bongkar semua luka yang ada, jangan cepat bilang sudah mengampuni. Ya tadi seperti sahabat saya. Begitu lihat tulisan Halim di jalan tol, waduh kurang ajar si Halim. Utangnya belum bayar. Nah ini belum pulih orang begini. Padahal itu marka jalan saudara. Ya. Nah kemudian apa? Minta pengampunan dari Tuhan dengan kekuatan sendiri saudara nggak akan sanggup. Kenapa? Luka itu terlalu dalam. Sudah berbekas. Kalau saudara dengan kekuatan sendiri nggak akan bisa mengampuni orang.
Apalagi Anda pernah mengalami kekerasan KDRT, wah itu nggak gampang, dipukuli lah. Ya, segala macam saudara. Dan minta Tuhan menyembuhkan, minta kasih Tuhan dicurahkan. Nah malam hari ini, imam musik boleh maju ke depan. Ya saudara, luka apapun yang kita alami, kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan. Amin. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan hati kita. Yuk kita pakai berdiri. Kita angkat satu pujian. Bapa sentuh hati. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Baik. Terima kasih Bapa. Mari renungkan firman Tuhan ini sejenak saudara. Minta Tuhan pulihkan hati kita. Siapapun diri saudara, baik jemaat Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, pelayan mimbar sekalipun. Kalau engkau ada luka sekecil apapun, iblis akan manfaatkan dan kehidupan saudara tidak akan pernah berjalan dengan baik. Minta Tuhan pulihkan hati kita malam hari ini. Makasih Bapa. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Taruh tangan kananmu di dadamu. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Panggil dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Keyboard terus mainkan pujian ini, pejamkan mata saudara semua. Malam hari ini Bapak Ibu, semua tutup mata Anda. Kalau luka itu masih ada,
Mungkin kau dilukai oleh suamimu, kau mengalami KDRT, kau dihianati. Atau mungkin sebaliknya kau dihianati oleh istrimu, oleh orang tuamu, oleh mertuamu. Bahkan kau pernah dilecehkan oleh sahabat-sahabatmu, bahkan teman pelayanan. Dan luka itu masih berbekas. Seringkali engkau berkata, Tuhan aku udah lepaskan pengampun. Tapi setiap lihat orang ini, perasaan itu, peristiwa itu muncul kembali. Dan luka itu berbekas. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di generasi Yosua malam hari ini. Kita tidak usah altar call karena waktu tidak cukup. Tapi bagi Bapak Ibu yang rindu hatimu dipulihkan, cukup berdiri di tempat kau berdiri. Taruh tangan kananmu di dadamu, izinkan saya berdoa dari mimbar ini. Izinkan saya berdoa, luka apapun kau alami. Perkataan dari pasangan hidupmu terlalu menyakitkan. Perkataan keluar kata-kata binatang itu masih berbekas. Kau dilecehkan, kau dihina. Bahkan ada di antaramu yang mengalami kekerasan. Kau pernah dipukul, pernah ditempeleng. Kau diperlakukan tidak adil oleh orang tua, oleh mertuamu. Oleh bosmu di kantor, oleh teman pelayanan. Tapi hari ini Tuhan sanggup memberikan hati yang baru. Jangan menggunakan kekuatan sendiri, engkau gak akan sanggup karena luka itu terlalu dalam. Malam hari dengan suara yang pelan kau berseru kepada Tuhan, Tuhan menjerit, teriak kepada Tuhan, mampukan aku. Hati ini sudah robek, tercabik-cabik Tuhan. Kirimkan hati yang baru untuk aku bisa melepaskan pengampunan. Bapa, engkau melihat setiap tangan kanan yang ditaruh di dada mereka sebagai bukti penyerahan kalau mereka gak sanggup, mereka udah gak kuat. Karena luka yang mereka alami, baik perkataan, sikap, tindakan, KDRT, apapun dihianati, apapun dilecehkan, tidak dianggap, dihina, ditipu. Hari ini Tuhan, turun tangan Bapa. Kirimkan hati yang baru, balut luka yang ada. Sembuhkan setiap yang luka dari generasi Yosua malam hari ini. Ucapkan dengan mulutmu, dengan perkataanmu, bahkan diwujudkan dalam tindakan. Lepaskan pengampunan buat setiap pribadi yang sudah melukai engkau. Kalau suamimu melukai engkau, kau sebut namanya malam hari ini. Engkau berkata, Tuhan aku lepaskan pengampunan buat suamiku, buat mertuaku, buat orang tuaku, buat anak-anakku. Siapapun yang melukai engkau, lepaskan pengampunan. Dan kau akan melihat hidupmu akan maksimal. Berkat yang selama ini tertahan, oh dia akan lepaskan berkat itu, dia akan berkati engkau. Tubuhmu yang sakit dia akan sembuhkan. Jamah setiap tangan yang ditaruh di dalam mereka. Sembuhkan setiap hati yang luka. Terjadi kelepasan malam hari ini. Terjadi pemulihan malam hari ini. Sehingga jemaatmu di gereja generasi Yosua semua dipulihkan, diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka akan maksimal kembali. Hamba selesai memberikan pengajaran firman malam hari ini. Dan aku percaya semua jemaatmu yang hadir malam hari ini, semuanya tidak ada yang terlewat. Hati mereka diberikan hati yang baru. Dan malam hari ini terima dengan iman. Engkau yang hatinya dipulihkan dan sanggup melepaskan pengampunan. Mari sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Silakan duduk saudara.